Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan sekalian umatnya. Perkenalkan, saya Dr. Alivia Khotronada dan rekan saya Dr. Dwi Ahmad Ramdhani akan menjadi pemandu acara pelantikan pada hari ini. Yang terhormat Ketua PB Persadia, Dr. Sony Wibisono, spesialis penyakit dalam KM Destinasi. Yang kami hormati Dr. Umi Wasito, spesialis penyakit dalam. Yang kami hormati Dr. Andri Mulya, spesialis penyakit dalam. Dan seluruh ketua yang akan dilantik beserta para tamu undangan. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Persadia. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Diabetes Indonesia, bangkitkanlah semangat hidup, bimbinglah para penderita untuk menyongsong masa depan penuh keyakinan, memberi peluang, memberi pelatihan, laksanakan program penyembuhan demi kemanusiaan, tingkatkan pelayanan, tugas suci mulia Persadia. Bina rasa kebersamaan antar sesama penderita, Persadia, Persatuan Diabetes Indonesia. Bangkitkanlah semangat hidup, bimbinglah para penderita untuk menyongsong masa depan penuh keyakinan,
silakan duduk. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan pelantikan pengurus Persadia cabang oleh Ketua Wilayah Jawa Barat periode 2019-2022 oleh Dr. Umi Wasito SPPD yang akan diwakilkan oleh Dr. Darmiana MM. Kepada Dr. Darmiana, silakan. Untuk yang pertama, pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Dr. Mona. Pada Dr. Mona, kami silakan. Wilayah Jawa Barat nomor 4 tentang penetapan ketua dan pengurus cabang cabang periode 2022-2025 di Jawa Barat. Memutuskan menetapkan Tuan Diabetes Indonesia dan Wilayah Jawa Barat tentang penetapan ketua dan pengurus cabang Diabetes Indonesia 2022-2025 di Wilayah Jawa Barat. Pertama, mengangkat dan menetapkan ketua dan pengurus Persatuan Diabetes Indonesia Stadion cabang periode 2022-2025 di wilayah Jawa Barat dengan susunan pengurus kebinaan yang tertentu kepada manusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari organisasi. Kedua, dalam menjalankan tugas ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Diabetes Indonesia serta bertanggung jawab kepada ketua Jawa Barat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal dengan ketentuan di kemudian hari ditetapkan di Sumedang pada tanggal 20 tampilan keputusan Persadia Wilayah Jawa Barat nomor 4 dari Persadia dari SK dari 2020.
nomor 04/SK/2022 tanggal 24 Juli 2022 tentang penetapan ketua dan pengurus cabang Persatuan Diabetes Indonesia periode 2022-2025 di wilayah Jawa Barat. Saya selaku Wakil Ketua Persadia Wilayah Jawa Barat melantik saudara sebagai Ketua Persadia di cabang masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita sekalian dalam menjalani tugas serta tanggung jawab masing-masing. Amin. 1. Dr. Maya Kusumawati, STPD KIMD, Cabang Kota Bandung. 2. Dr. Desiawati Puspitasari, STPD, Kabupaten Bandung. 3. Dr. Diana Ifriana, STPD, Kabupaten Cimahi, Kota Cimahi. Dr. Prima Haki, STPD, Kabupaten Ciamis. Dr. Meli Ismelia, STPD, Kabupaten Garut. Dr. Rosmalia Horti, STPD Binasib, Kabupaten Subang. Dr. M. Sudrajat, Kabupaten Purwakarta. Dr. Irfan Aika Salempesi, Mars, Kabupaten Karawang. Sumpah jabatan. Sebelum saudara melaksanakan tugas, apakah saudara bersedia untuk diambil janji sesuai agama dan kepercayaan masing-masing? Sebelum saudara melaksanakan tugas, apakah saudara bersedia untuk diambil janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Apabila bersedia, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Persadia daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi peraturan Persadia. Bahwa saya akan bekerja jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Persadia. Bahwa saya menyadari jabatan yang saya terima merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, saya siap dan ikhlas apabila sewaktu-waktu diberhentikan dari jabatan ini. Semoga Allah meridhoi sumpah ini dan memberi kekuatan serta kelancaran dalam pelaksanaannya. Amin. Terima kasih kepada Dr. Diana MM yang telah melantik, kepada Ketua Cabang yang telah dilantik dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, penandatanganan berita acara yang akan ditandatangani oleh
Dr. Darmiana, Dr. Maya, dan juga Dr. Andri. Dr. Andri sebagai saksi, dokter. Ya, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama kepada seluruh ketua cabang yang telah dilantik dimohon untuk kembali ke depan. Lalu untuk ketua PB Bersedia, Dr. Sony dimohon kesediaannya, kemudian Dr. Umi sebagai ketua Bersedia wilayah Jawa Barat dan juga wakil ketua Bersedia wilayah Jawa Barat, Dr. Darmiana. Berkenan untuk maju ke depan untuk foto bersama. Dr. Andri dan Dr. Umi. Dipelanin aja dulu ya. Buat di tinggal play gitu. Tinggal share screen. Nanti dulu. Alhamdulillah. Selamat kepada seluruh ketua cabang yang sudah dilantik. Terima kasih juga kepada hadirin dan semua pihak yang telah berkontribusi. Kami mewakili seluruh panitia memohon maaf atas segala kekurangannya. Sekarang dilanjutkan dengan acara pelantikan pengurus wilayah. Acara selanjutnya yaitu adalah sambutan Ketua PB Bersedia pada Dr. Sony Wibisono SPPD KM. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera teman sejawat yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan tetap sehat ya. Karena kesehatan sekarang ini adalah mahal sekali. Apapun yang kita miliki tanpa kesehatan saya rasa tidak ada sudah terbukti selamanya. Hari ini kita cukup berbahagia saya bisa hadir pada pelantikan Persadia wilayah Jawa Barat, di mana sudah kita ketahui Persadia wilayah Barat ini termasuk pionir dari pembentukan Persadia yang namanya Persadi. Ya. Dan kita alhamdulillah ketua Persadia wilayah yang lama, saya sudah kenal cukup lama, 3 periode yang terlibat cukup dalam di Persadia ini. Saya melihat aktivitas daripada Persadia wilayah Bandung cukup tinggi, di mana di bawah kepemimpinan Dr. Umi Wasito, ya, meskipun dalam keadaan usianya hampir sama dengan Prof. Sri ya, beberapa saat beda sedikit saja ya, tapi masih mampu mengerjakan kepemimpinan ini kurang lebih beberapa periode dan hasilnya terlihat, dan juga menyiapkan penggantinya secara karena menjadi atau masuk struktur organisasi Persadia ini imbalannya cuma satu, yaitu di akhirat atau yang kehidupan yang berikutnya, tidak ada lain, bahkan mungkin biaya pasti keluar ya. Untuk menyelenggarakan ini wilayah kegiatan ini pasti uang kolaborasi. Saya pun pada waktu menjabat sebagai sekjen Persadia uangnya nol. Ya. Nah, padahal tertuntut untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan ini. Tapi alhamdulillah saya kaget kemarin juga lumayan banyak. Karena saya berusaha menambah terus. Awalnya saya minta peranan dari wilayah-wilayah dan cabang yang berperan. Namun kayaknya belum waktunya untuk menerapkan itu. Maka PB membuat suatu kegiatan sama seperti ini yang namanya Jambore Diabetes Indonesia. Ya, terbagi untuk wilayah Indonesia menjadi 3, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Untuk wilayah Barat yang terakhir mengadakan adalah Jawa Tengah. Setelah itu pandemi. Belum ada. Nah, untuk mengadakan event yang seperti ini dengan skala cukup besar, meliputi bukan hanya wilayah Jawa Barat, mungkin Sumatera dan sebagainya itu hadir, biaya yang lebih besar. Maka TV tidak tercampur. Selama ini memang demikian. Yang terakhir kalau nggak salah bukan di Dana Tobat, apa sih? Yang hadir cukup banyak, karena lebih 300 delegasi, ya. Dan kita bisa menghimpun juga untuk wilayah Sumatera Utara mendapatkan dana dari itu. Dan untuk penyelenggaraannya, alhamdulillah cukup ya, kiriman dari cukup ya. Jadi bisa bergerak nanti organisasi masing-masing wilayah dengan dana yang cuma bergilir tiap tahun. Jadi kegiatan Persadia, PB Persadia yang melibatkan wilayah, salah satunya adalah Jambore Diabetes masing-masing wilayah. Yang kedua adalah memperingati Hari Diabetes Nasional dan Dunia. Sedangkan kegiatan rutin tentunya sesuai dengan nyanyian tadi, melakukan edukasi dan kajian untuk mencegah yang sudah diabetes supaya lebih terkontrol beratnya. Jadi sebenarnya tidak ada kata lain, nyanyian itu sudah ada. Organisasi kita adalah
non-profit untuk mencegah diabetes dan memperbaiki kualitas hidup dari penderita diabetes sendiri melalui edukasi dan pelatihan. Mudah-mudahan akhir tahun modul untuk pelatihan yang seragam sudah bisa diterbitkan di kelompok-kelompok kita. Sementara baru 4, semoga aja nanti yang rencana saya punya 17 itu, dari PR saya 13 modul, dan itu nanti kita terbitkan secara resmi, terakreditasi, sama seperti pedoman pengaturan penderita diabetes maupun insulin, itu pun sudah terpublikasi. Bahkan untuk insulin, Prof. Tuas dan tim sudah memasukkan ke publikasi internasional. Cuma saya tidak berani meng-set dulu, sudah ada acceptance-nya. Jadi kalau kita memasukkan itu submit dulu, di-review lagi sama tim reviewer, terus setelah itu diputuskan, kalau sudah ACC, acceptance, diterima. Setelah itu baru nanti bisa terpublikasi. Bayarnya lumayan, 10 juta. Tapi kalau terindeksnya fokus 2. Jadi kalau ada fokus 1, 2, 3, dan 4, ini terindeks fokus 2. Artinya mungkin terbaca lebih luas. Jadi, tidak hanya sekitar ASEAN, tapi luas, lebih luas dari itu. Nah, ini kedepannya juga modul ini saya kalau susah masuk ke terindeks fokus, maka minimal minta 2. Ya, jadi ini usaha kita sehingga tadi dengar-dengar kalau mulai kemarin senam kita ini sudah ada yang bisa dinikmati semua instruktur tanpa latihan di Jakarta atau Surabaya, cuma belajar di YouTube. Terus, Pak Agus kemarin tanya, oh enggak ada, ternyata sudah ada lengkap semuanya. Mungkin kita belum terinfokan bahwa ini ada di YouTube, tinggal belajar aja di situ. Mulai inti pemanasan, transisi, sampai pendinginan ada lengkap. Dan ini bukan sekedar membuat, tapi sudah diteliti dan bisa dilihat publikasinya. Ya, karena saya masukkan ke penelitiannya sarjana olahraga. Jadi ini bukan sekedar hanya membuat saja, tapi diteliti. Nanti kalau ke depannya mau diluaskan penelitian ini, semua wilayah melakukan itu dan dilakukan kumpul dan mungkin sehingga sampelnya jadi besar. Nah, nanti makin yakin bahwa ini bukan abal-abal yang ngomong bahwa senam diabetes itu bisa memperbaiki kualitas, tapi memang sudah terbukti. Hingga teman sejawat semuanya, kalau ada pasien, ini loh olahraga yang bisa gunakan. Ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Pengurusan ini dari yang lama saya lihat cukup sangat bagus, bukan cukup, sangat bagus. Dan saya harapkan pengurusan yang baru ini mungkin minimal mempertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi, karena ada 2 PR yang disampaikan tadi malam untuk wilayah ini, yaitu memperluas daripada cabang dan membenahi cabang-cabang yang belum selesai permasalahan administrasi. Mungkin demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Sony, Ketua CB Persadia. Untuk selanjutnya, laporan pertanggungjawaban Ketua Persadia Wilayah Jawa Barat 2019-2022 yang akan disampaikan oleh Dr. Umi Wasito, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Umi, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum yang baru dilantik pada umumnya dan yang lama bisa diterima atau tidak hasil pekerjaan saya selama 6 tahun. Baik, laporan pertanggungjawaban Bersedia Wilayah Jawa Barat 2002. Sebuah perkembangan yang perlu saya sebetulnya memulai pekerjaan Bersedia dari 2006. Dan terus berjalan, kemudian saya pindah ke Polri, hasil kerja saya, nah persis 2016, beliau karena melihat wilayah, pada wilayah yang tidak jalan, ada 10 tahun barangkali, saya dipanggil untuk melanjutkan. Rasanya berat, waktu saya menerima tugas ini, saya sesungguhnya bukan berat, walaupun tadi Dr. Sony mengatakan bahwa urusan Bersedia ini tidak ada gaji, tidak ada apapun, yang ada hanya capek, dan tapi gajinya ada Dr. Sony nanti di akhirat. Baik, saya terima tawaran tersebut dan mulailah 2016 saya dilantik oleh Prof. Agung. Nah ini gambar ini saya masih dilantik juga sama Prof. Agung. Waktu itu sebenarnya saya sudah dihadiri 2 nih, Prof. Agung sama Dr. Sony, tapi Prof. Agung duluan melantik 2019. Ya lanjut. Ya ini dengan berakhirnya Kepengurusan Bersedia Wilayah Jawa Barat 2019-2022, maka bersama ini kami membuat laporan. Ini Prof. Agung masih pertama dilantik 20 Agustus 2016 dan yang kedua 4 Agustus 2019. Bersedia merupakan kegiatan sosial yang membutuhkan kegigihan, keuletan, kreativitas, serta keikhlasan yang tinggi. Yang terakhir ini yang mungkin harus dicermati. Kegigihan dan kreativitas modal utama suksesnya kegiatan Bersedia. Hasilnya sangat dirasakan semua masyarakat, terutama membantu kesehatan, baik masyarakat yang kaya maupun yang kurang mampu. Pemilihan Ketua Jawa Barat saat itu dilakukan 14 Juli. Nah itu dia, tidak ada calon ataupun kecuali saya. Akhirnya saya terpaksa dilantik lagi 4 Agustus di Hotel Australia. Ini adalah susunan pengurus saat itu ya. Nah, kemudian ini sebuah geografis Jawa Barat terdiri dari 20 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya di Bandung, luasnya 35 sekian kilometer persegi dengan jumlah penduduk 68 juta. Sekarang mungkin sekitar 50. Ini adalah 14 cabang Bersedia yang aktif, tapi alhamdulillah Dr. Nike melaporkan 3 lagi ya. Jadi ada 17 yang aktif. Dari awal yang sama sekali tidak aktif, ada beberapa, termasuk Kota Bandung tapi tidak aktif. Nah, ini 14 aktif, tapi alhamdulillahnya ada tambahan 3 lagi. Nah, ini adalah Bersedia unit yang aktif, ada 16 rumah sakit ya, dan klinik, 1 klinik Mitra Sehati. Kemudian, nah, setiap cabang ini yang luar biasa Depok masih ada tadi. Nah, Agus ini luar biasa, 74 unit Bersedia Depok masih begitu atau berkurang, bertambah. Paling banyak ya. Tapi ini ada lagi Puskesmas Sumedang. Nah ini Dokter Daniana juga sangat rajin ya, hebat beliau ini. Kemudian Bersedia Bogor, Puskesmas Kabupaten Bandung, ini tidak semuanya aktif ya.
Kemudian ada Puskesmas Purwakarta 5 unit yang aktif. Nah, ini kedua persadia inilah yang masih ada di wilayah DKI, Dr. Sony. Jadi Depok dan Bogor ini masih menganut mazhab DKI, jadi belum ke Jawa Barat. Ini kegiatan yang dilakukan persadia wilayah, yaitu biasa olahraga bersama rutin setiap unit, seminar, simposium bagi masyarakat awam dan pasien, pelatihan seminar workshop, one care, food care, kemudian pelatihan edukator, pelatihan instruktur senam, edukasi rutin, kemudian memperingati HDN dan World Diabetes Day, seminar nutrisi, ahli gizi, konsultasi nutrisi pasien. Sebetulnya kegiatan yang dilakukan banyak sekali, Dokter Sony. Cuman saya memang tadi barusan ditegur oleh Dokter Sony karena tidak melaporkan dengan baik ke PB Pusat. Nanti harapan ini Dokter Nike mudah-mudahan bisa melaporkan semua kegiatan dengan baik. Jawa Barat sangat bervariasi kegiatannya dan penuh ya. Ini mohon maaf, duit sedikit pun juga tidak dari mana-mana, cari sendiri semua. Ikhlas, betul. Kemudian ada lomba edukasi se-Jawa Barat. Ini waktu itu dikunjungi untuk mendapat arahan dan kemudian dilombakan. Ya, ada yang menang rupanya ini. Yang menang ada pelantikan tadi. Ini ya, edukasi Jawa Barat. Ini hadiahnya adalah ketika pemenang lomba diberangkatkan kegiatan Jambore Nasional di Medan, Sumatera Utara gratis dari persadia wilayah. Yang kedua, pelantikan Rumah Sakit Iza Karawang, Jawa Barat. Dr. Irfan ini direkturnya sangat rajin sekali, seorang dokter bedah yang datang ke Bandung ingin membuka persadia. Karawang mulai dibuka dari Rumah Sakit Iza. Bahkan dokter bedah sendiri yang menjadi direktur sekaligus ketua persadia Rumah Sakit Iza. Jadi saya sangat appreciate waktu itu. Kemudian yang ketiga, pelatihan diabetes food dan wound care di Oktober 2019, peserta 25 orang. Kemudian pelatihan edukator kedua di Hotel Permata Garden juga Oktober 2019, peserta 45 orang. Kemudian Jambore Nasional, nah ini di Danau Toba, yaitu tanggal 8 sampai 10 November 2019, diberangkatkan 3 yang tadi memenangkan lomba edukasi se-Jawa Barat. Nah ini juga, ya, ini persadia Cabang Karawang, ini fotonya Dr. Irfan cakep sama Dr. Darmiana di Plaza Pemda Karawang hari Minggu 24 November 2019 karena Dr. Darmiana itu wakil ketua bagian organisasi, beliaulah yang aktif membina teman-teman di cabang. Kemudian kegiatan seminar dan workshop gizi dilaksanakan di Hotel Permata Garden Bandung 29 November 2019. Ini padat sekali kegiatannya ya. Latihan senam diabetes seri 7 dan senam jantung ini juga setiap tahun kami adakan bersama karena ada yang belum bisa, tapi ini ada senam baru ya, senam persadia. Insya Allah nanti kita ikutkan kembali. Berikutnya adalah pelatihan diabetes food dan wound care di Grand Sunshine 11 sampai 14 2021 di Hotel 4 yang ya alhamdulillah kita bisa melaksanakan 21 orang peserta. Kemudian ada road webinar, nah ini gara-gara pandemi adakan webinar dan senam secara virtual. Ini ada beberapa kegiatan ini ya, kegiatan yang setiap bulan dan itu dibebankan kepada setiap cabang bergantian. Setiap cabang tampil dan ada rumah sakit waktu itu Dokter Nike judulnya tentang COVID ya. Ada masing-masing punya judul yang bagus-bagus lakukan itu. Ini adalah pelatihan senam diabetes seri 7 juga dan senam rematik. Kadang-kadang kita gandeng senam jantung, senam rematik, senam pernapasan gitu ya.
Ini di Grand Sunshine juga. Kemudian ini terakhir pelantikan Persadia cabang Sumedang yang baru nih paling Grace kemarin 16 Mei, jadi belum 2 bulan yang lalu, dan ketuanya terpilih Dr. Yusuf Soleh Komarbo dan pengurusnya ya Dr. Yusuf mana ada baru masuk tuh bintang kita Dr. Yusuf. Baik, ada kegiatan memperingati HDN dan World Diabetes Day. Kegiatannya terstandar, isinya yaitu edukatif walking, senam bersama, senam kreasi, lomba nutrisi awal dan lomba nutrisi pasien diabetes, fun games, kemudian seminar, webinar dokter seperti tadi pagi, kemudian pemeriksaan kaki pasien diabetes dan tes kebugaran. Ini cara memperingati HDN dan World Diabetes Day. Nah ini kegiatan yang masih sempat dihadiri Profesor Sri Hartini dilaksanakan di Purwakarta pada tanggal 16-17 November. Ini adalah World Diabetes Day yang terakhir. Prof sempat datang, Prof Agung juga datang. Prof Agung itu sempat semua kegiatan difoto satu-satu gitu ya. Kemudian jumlahnya peserta 1.200. Diadakan seminar awal, peserta 250. Ini dilakukannya di alun-alun. Kemudian World Diabetes Day 2021 dilaksanakan secara virtual. Kemudian ada senam kreasi, lomba senam kreasi dan senam DM7 yang dilakukan secara virtual, jadi mengirim pakai Zoom, dilaksanakan secara Zoom. Dan juara pertama Depo ini jagonya gila, wah luar biasa, Depo ini dahsyat sekali. Yang kedua Bogor, yang ketiga RSUD Cicalengka. Cicalengka ini baru muncul sudah juara. Mana Cicalengka? Wow, baru muncul langsung juara. Jadi dokter pemilihan ini pantas untuk di satu saat kelak. Nah ini pemilihan ketua Persadia wilayah Jawa Barat dilaksanakan secara virtual 8 Mei 2022. Kandidatnya ini keren-keren, ini kemudian yang terpilih ini nyawang-nyawangan. Nah, kegiatan Persadia selama 2 tahun banyak terkendala karena adanya COVID-19, sehingga banyak kegiatan tidak bisa dilaksanakan selama 2 tahun, sehingga ya di setiap 2019 masih ada, 2020 dan 2021 sepi sekali. Penutupan, demikian laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pasien diabetes Jawa Barat. Sejak dilatih oleh Profesor Sri Hartini Karyadi SPPD KIND pada tahun 2016 hingga kini banyak pengalaman berharga yang telah kami dapatkan dan kami rasakan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan selama ini. Namun di antara pengabdian kami selama ini tentu banyak keterbatasan, kekeliruan maupun kesalahan yang telah kami perbuat. Untuk itu dengan kerendahan hati kami memohon beribu maaf. Semoga ke depan kegiatan Persadia jauh lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa dan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan sedikit pesan Prof Sri seperti ini. Beliau selalu berpesan kepada saya setiap saat, saya itu kalau setiap mau ada kegiatan saya harus menghadap beliau. Desainnya bagaimana, apa yang kamu kerjakan, lalu pesertanya ada berapa, bagaimana cara kamu mencari duit, itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang selalu digojlok lah, saya harus bisa menjawab dengan penuh tanggung jawab. Tapi pesan beliau yang sangat berharga bagi saya adalah, tolong disambangi setiap cabang, disapa dengan mesra, sehingga itulah satu touch yang engkau dapatkan untuk menjalankan sebuah Persadia yang notabene adalah kegiatan sosial. Jadi saya pesankan kepada Dr. Nike, Dr. Darmiana,
komunikasilah yang baik. Baik itu kepada ketua cabang, kepada ketua unit, kepada pembina, kepada bahkan ketua PB Bersadia Surabaya. Andaikan ada pertemuan silaturahmi atau bentuk apapun, datanglah. Disitulah kita ini bersilaturahmi. Saya selalu datang ke Ciamis, saya datang yang mana? Ciamis. Nah, saya meresmikan di sana, saya nginap di sana, saya saya harus support semua cabang maupun unit yang saya sambangi. Satu demi satu selalu saya tanyakan. Seperti Prof. Sri kalau memesankan kepada saya, ditanyakan berapa anggotanya, apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, bagaimana cara cari duitnya. Gitu. Jadi itu semua adalah agenda yang Prof. Sri selalu tidak bosan memberikan nasihat kepada saya. Nah, saya ini kalau datang ke rumah beliau selalu nomor satu dimarahin dulu. Datang lagi marahin lagi, datang lagi marahin lagi. Terus suatu saat saya datang, nggak dipanggil, saya datang. Kenapa kamu datang ke sini? Saya kangen sama kamu. Kenapa kamu kangen? Saya kangen dimarahin. Sehingga itulah kangen saya pada Prof. Sri, selalu beliau ingin memberikan petunjuk sebanyak-banyaknya. Dari beliaulah saya mendapatkan petunjuk yang tersirat maupun yang tersurat banyak sekali, sehingga saya bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dan ya alhamdulillah beliau sudah berpulang, dan 2 tahun yang lalu mungkin, tepatnya tanggal 16 Agustus 2020. Saya menjadi ketua Bersadia, sedikit cerita, 2 menit tadi dokter. 16 2020 Prof. Sri meninggalkan kita semua. 16 2021 saya masuk penjara. Saya mempertahankan tanah pesantren saya sampai hari ini belum kelar, dan saya ada di penjara selama 10 hari. Itulah yang membuat dunia kehidupan saya makin berwarna. Banyak hambatan, banyak cobaan yang saya hadapi, maka dengan segala hambatan yang ada di depan saya sudah terbiasa menghadapi cobaan-cobaan. Saya sudah lapor sama Dr. Sony, dok saya nggak bisa lanjut lebih lama lagi. Perasaan saya ini sudah nggak berkaruan, saya harus melepaskan jabatan dan disetujui. Disitulah saya mencari pengganti, dan saya visit orang yang memang luar biasa. Prof. Sri pun sudah saya bertanya, ini calonnya 3, ini, Prof. Sri setuju. Jadi tapi tetap pemilihan dilaksanakan. Ada laporan keuangan, Haris, ini singkat saja. Saya ketika mau menjabat, saya bisa ngomong itu dikasih bekal sama Dr. Sony, terus terang 30 juta. Wah, luar biasa saya rasa saat itu. Saya bisa melakukan banyak hal. Tapi modal 30 juta saya bisa berkembang jadi ratusan juta, jadi banyak hal. Karena modalnya apa? Satu, keikhlasan. Nah sekarang ini saya kembalikan kepada Dr. Nika di jumlah, tolong terakhir saja Pak Aris, paling bawah, dengan jumlah 43.997. Mohon Dr. Nika bisa dimanfaatkan. Saya yakin Dr. Nika bisa mencari jauh lebih banyak. Jadi saya nggak enak sama Dr. Sony, saya bisa moni, sekarang saya nyamoni lebih sangat sedikit. Tapi Dr. Nika saya yakin bisa mendapatkan jauh lebih banyak. Saya sudah lihat berapa bulan ini jago beliau mencari sponsor. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan harapan saya Bersadia ke depan jauh lebih baik. Jaga komunikasi, jaga silaturahmi, laporkan apa yang penting termasuk kepada Dr. Sony. Takutnya kita terjadi masalah, Dr. Sony tidak tahu. Dr. Sony juga harus update laporan dari kita. Baik, saya mohon maaf. Saya undur diri sejak saat ini. Sebentar lagi serah terima.
dan saya serahkan kepada Dr. Michael dan kawan-kawan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Umi SPPD. Selanjutnya, pelantikan pengurus persadiaan wilayah Jabar periode 2022 oleh Ketua PB Persadiaan. Pembacaan SKPD Persadiaan tentang pengurus persadiaan wilayah Jabar oleh Dr. SPPD KMD. Pada Dr. Sony, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu. Sebelum saya bacakan, terima kasih Dr. Umi, luar biasa kinerjanya. Jadi satu bunga menjadi dua bunga. Nanti penerusnya menjadi bukan dua bunga, tapi 4 bunga. Kuadratnya yang harus dicari. Ya. Baik, akan membukakan lagi. Saya perkenankan membaca keputusan dari Persatuan Diabetes Indonesia pengurus besar. Keputusan Ketua Umum PB Persadiaan nomor 202 garis miring PB Persadiaan garis miring SK garis miring 2022 tentang penetapan pengurus Persatuan Diabetes Indonesia dalam kurung Persadiaan tutup wilayah Jawa Barat periode 2022 sampai 2025. Menimbang A. Perlunya dibentuk pengurus Persatuan Diabetes Indonesia dalam kurung Persadiaan wilayah Jawa Barat untuk menjalankan kegiatan Persadiaan. B. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam kepengurusan yang dimaksud. D. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A garis miring B, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Pengurus Besar Persatuan Diabetes Indonesia dalam kurung PB Persadiaan tentang penetapan pengurus Persatuan Diabetes Indonesia dalam kurung Persadiaan wilayah Jawa Barat tahun 2022 sampai 2025. Mengingat titik 21 anggaran dasar Persadiaan bab 1 pasal 2 tentang susunan tingkat kepengurusan Persadiaan. Yang kedua, anggaran rumah tangga Persadiaan bab 3 pasal 3 contoh 3 tentang kepengurusan atau keanggotaan Persadiaan memperhatikan menindaklanjuti surat saudara yang bernomor 35 garis miring PB Persadiaan garis miring 7 garis miring 2022 mengenai perpanjangan SK wilayah. Memutuskan menetapkan keputusan Ketua Pengurus Besar Persatuan Diabetes Indonesia PB Persadiaan tentang penetapan pengurus Persatuan Diabetes Indonesia Persadiaan wilayah Jawa Barat 2022-2025. Pertama, mengangkat dan menetapkan pengurus Persatuan Diabetes Indonesia Persadiaan wilayah Barat periode 2022-2025 dengan susunan pengurus seperti yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua,
dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Diabetes Indonesia dalam kurung ADART Persatuan, serta bertanggung jawab kepada Ketua PB Persatuan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan pada tanggal hari ini 24 Juli 2022, Ketua Umum Sony Wibisono. Adapun susunan pengurus Persadia wilayah Jawa Barat tahun 2022-2025, pelindung Gubernur Jawa Barat, penasehat Ketua PB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ketua TP PKK Jawa Barat, Ketua Perkeni Jawa Barat, Dr. Umi Wasito, spesialis penyakit dalam. Ketua Persadia wilayah Jawa Barat, Dr. Nike Dewi R. SPPD Dinasti. Wakil Ketua Dr. Darmiana MM, Sekretaris 1 Mutia Mulansari SKop, Sekretaris 2 Nancy Pakwatan Master Kesehatan, Bendahara Dr. Amelia Andriani SPPD Binasi, bidang penelitian bidang pendidikan dan penelitian Dr. Maya Kusumawati SPPD KMD, di edukasi medis Dr. Evita Ritonga, spesialis penyakit dalam KMD, di edukasi gizi Saudara Haris Nurdiana, sarjana gizi, di olahraga dan rekreasi Dr. Ahmad Barunan SPPD, di Woncare Dr. Heni Kusnaini Kusna, spesialis penyakit dalam. Yang kedua, Mutia Wulansari, sarjana perawatan. Di penelitian Dr. Imam Pratama, spesialis penyakit dalam. Bidang organisasi Dr. Desiawati Puspitasari, SPPD Dinasti. Di pembinaan wilayah 1, Dr. Irfan Aikaya, Salam Pesi, Mas. Di pembinaan wilayah kedua, Dr. Joseph Soleh Komarula. Di kemitraan Haji Agus Mito SKMM. Bidang promosi publikasi, Dr. Rosmaria Ponti. Di publikasi dokumentasi, ID Haruman T SKM SD. Yang kedua, Zahira Siti Meka Medina SPIZ, katanya di sini ya. Di protokoler, Dr. Meli Esmalia SPPD Dinasti. Bidang dana dan usaha, Dr. Mona Yolanda MSI. Yang kedua, Dr. Henden Heriaman SPPD. Ini dilampirkan juga catatan untuk wilayah 1, Kota Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Subang, Cimahi, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat. Wilayah 2, Kabupaten Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Banjar, dan Pangandaran. Demikian susunan yang disepakati dan disetujui mengenai Persadia wilayah Jawa Timur. Mungkin demikian, sebelum saya tanda tangani, mungkin ada yang mau diklarifikasi dari nama-nama yang saya sudah sebutkan. Tidak ada ya? Baik, demikian SK ini sudah kami tetapkan, tinggal dilegalisir saja. Saya tutup pembacaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus Persadia yang akan dilantik, dimohon untuk maju ke depan.
Sony untuk berkenan untuk melantik. Mulai ya. Baik, acara pembukuan pelantikan bersedia wilayah Jawa Barat periode 2022 sampai 2025. Nanti setelah saya bacakan nama-nama yang sudah tercantum di SK kepengurusan untuk menghafal sebenarnya ya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu. Nanti kalau ingin diikuti akan saya beritahu. Dengan senantiasa berserah diri dan menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sesuai dengan surat keputusan PB Persatya nomor 2/PB Persatya 2022 tanggal 24 Juli 2022 tentang penetapan kepengurusan Persatya wilayah Jawa Barat periode 2022-2025. Saya selaku Ketua PB Persatya melantik saudara-saudara di bawah ini. Yang pertama, Dr. Nike Dewi Riani SDPD Dinasti sebagai Ketua Persatya wilayah Barat. Yang kedua, Dr. Darmiana MM sebagai Wakil Ketua Persatya wilayah Jawa Barat. Dan yang ketiga, semua yang tercantum dalam surat keputusan tersebut dicatat sebagai pengurus Persatuan Diabetes Indonesia wilayah Jawa Barat periode 2022-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita sekalian dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing. Amin. Selanjutnya saya akan membacakan lafal sumpah jabatan. Dan ini diikuti para pengurus yang hari ini saya lantik. Sumpah jabatan. Sebelum saudara melaksanakan tugas, apakah saudara bersedia untuk diambil janji sesuai agama kepercayaan masing-masing? Apabila bersedia, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji dalam menjalankan jabatan, garis miring atau pekerjaan saya, garis miring saya senantiasa, garis miring akan lebih mementingkan kepentingan Persatya, garis miring dari kepentingan saya sendiri, garis miring seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi peraturan Persatya,
bahwa saya akan bekerja jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Persadia. Bahwa saya menyadari jabatan yang saya terima merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, saya siap dan ikhlas apabila sewaktu-waktu diberhentikan dari jabatan ini. Semoga Allah meridhoi sumpah ini dan memberi kekuatan serta kelancaran dalam pelaksanaannya. Amin. Terima kasih semuanya. Dengan demikian Anda semua yang dilantik ini sudah sah secara hukum menjadi anggota Persadia wilayah Jawa Barat. Semoga berjalan lancar. Hambatan pasti ada, tapi saya yakin grup ini bisa mempertahankan prestasi yang dilaksanakan oleh Dr. Umi dan bahkan bisa meningkatkan kinerjanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara yang akan ditandatangani oleh Ketua PB Persadia Indonesia, Dr. Sony, oleh Ketua Persadia Wilayah Jawa Barat tahun 2022-2025, Dr. Nike, dan sebagai saksi oleh Dr. Umi Wasito, Spesialis Penyakit Dalam. Dimohon kesediaannya. Selanjutnya, serah terima laporan pertanggungjawaban dan bendera Persadia dari Ketua Persadia Wilayah Jawa Barat yang sebelumnya kepada yang untuk Dr. Ugi dan Dr. Nike. Selanjutnya mungkin akan ada penyerahan cenderamata dari Persadia Wilayah Jawa Barat untuk Dr. Sony sebagai Ketua PB Persadia dan juga untuk Dr. Umi. Sebelumnya akan dilakukan foto bersama terlebih dahulu.
Untuk Dokter Sony, Dokter Umi, dan juga Dokter Andri berkenan untuk bergabung. Selanjutnya untuk penyerahan cenderamata. Ya, penyerahan cenderamata untuk Dokter Sony dan juga Dokter Umi dari Persadia wilayah Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada Ketua beserta pengurus Persadia wilayah Jawa Barat yang dilantik. Terima kasih kepada hadirin dan semua pihak yang telah berkontribusi. Kami mewakili seluruh panitia memohon maaf atas segala kekurangan. Saya Dr. Buyatma dan juga rekan saya Dr. Alivia Patronada. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.